Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadh billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. Puji dan syukur kita senantiasa untuk Rabbuna Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian yang lalu tentang perjalanan hidup manusia ke akhirat, kita telah menyebutkan proses keberadaan ruh setelah lepas dari badan, yang intinya seluruh orang soleh diletakkan sambil menunggu kiamat di taman surga, disebut dengan a'la illiyin, di taman surga. Belum lagi dalam surganya, tapi baru taman surga. Dalam kesenangan hidup, di dalam ketenangan yang tidak ada kesedihan, istirahat total yang tidak ada lagi kepenatan dan ketakutan, orang-orang beriman ini sambil menunggu kiamat menikmati hari-harinya, saling bercerita dengan arwah atau roh-roh orang-orang beriman yang sama-sama telah berkumpul dan senasib dengannya. Tidak ada kesedihan, tidak ada yang dipikirkan dari keluarga yang ditinggalkan. Paling-paling sesekali dia ketemu dengan arwah baru datang, yang baru saja meninggal dan sama baik nasibnya dengannya. Paling-paling dia tanya, kamu kenal nggak dengan si fulan? Saya kenal, itu anak saya. Bagaimana keadaannya? Dia sekarang begini-begini, waktu saya meninggal dia masih seperti ini. Jadi mendengarkan informasi keluarganya yang meninggal adalah lewat yang baru saja nyusul, kalau kebetulan tetangganya atau kenal dengannya. Selebihnya tidak ada. Tidak ada kerisauan ketika dia tahu bahwa anaknya juga sudah meninggal umpamanya, dan anaknya nggak masuk ke tempat dia, berarti masuknya di asfalas safilin, tempat kedua, yaitu di dalam perut bumi, disiksa sampai hari kiamat, diazab sampai hari kiamat. Kalaulah dia tahu bahwa anaknya, istrinya, atau suaminya atau kerabatnya ternyata udah meninggal dan tidak ada di a'la illiyin, dia tidak akan sedih, Pak. Tidak akan sedih. Paling-paling yang keluar dari lisan arwah orang beriman ini adalah, itulah dulu sudah saya ajak agar taat kepada Allah, tapi dia menolak. Sekarang dia diletakkan di tempat hina sambil menunggu kiamat, diazab dan disiksa. Itu yang akan terlontar dari lidah orang beriman di a'la illiyin. Kaum muslimin ditunggu di sana itu
sampai kiamat sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Dia mendapatkan nikmat yang tidak putus-putus. Sekali lagi, di taman surga sambil menunggu kiamat dia dapat nikmat tidak putus-putus. Tidak lagi tidur-tidur dan tidak pernah sakit. Tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang disedihkan, tidak ada yang dicapekkan. Dapatkan rezeki pagi, petang, siang, malam. Bergembira, bergembira, bergembira. Hanya saja nikmatnya belum sampai ke tingkat puncak seperti nikmat dalam masuk surga. Penantian ini sampai kiamat. Tempat yang kedua di alam barzakh yaitu di asfalas safilin. Nama tempatnya asfalas safilin. Kerak yang paling bawah dari dalam perut bumi ini. Sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan seluruh roh penjahat, roh orang-orang kafir, seluruh orang fasik, seluruh orang munafik, arwah mereka diazab di dalam perut bumi. Dikumpulkan di sana. Disiksa sampai hari kiamat. Tidak akan diringankan sedikit pun urusannya. Semakin banyak dosa yang dibuat oleh orang yang hidup di dunia, sementara dosa itu mewarisi. Dan yang pertama mencontohkan dosa adalah dia yang sedang disiksa, siksaannya makin nambah, Pak. Siksaannya makin nambah. Umpama, dia yang pertama membuat barang memabukkan jenisnya whisky. Ketika whisky ini berkembang biak, dosanya mengalir kepada dia. Ketika dia mati, seluruh pendosa-pendosa yang minum whisky ini, dosanya di-copy paste oleh Allah, kemudian dosa itu ditambahkan kepadanya yang ada di alam kubur, ditambahkan siksaannya, dilipat gandakan. La haula wa la quwwata illa billah. Tayyib. Ibarat Allah yang kami muliakan, sampai kapan? Sampai sangkakala pertama ditiup. Telah sepakat seluruh ulama mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, seluruhnya menyatakan, sampai imam mazhab yang 4, sepakat mengatakan menolak adanya azab kubur murtad yang bersangkutan. Mengingkari adanya azab kubur, kafirlah dia, batal kedua syahadatnya, bil ijma', secara ijma'. Mereka diazab sampai hari kiamat. Saat sangkakala pertama ditiupkan, suasana bumi saat itu ditiup persis, Pak. Bapak coba saja lihat, ini sebuah trompet. Bapak masukkan debu-debu ringan ke dalam trompet itu. Saat Bapak tiup, apa yang terjadi dengan debu-debu yang ada di dalam trompet? Saling berhamburan. Pak, maka yang di dalam itu akan saling berhamburan. Perhatikan, tiupan pertama, anak-anak kecil langsung beruban saking takutnya dengan suara yang begitu dahsyat. Seluruh yang ada di langit saling berbenturan dan bertabrakan. Dan bumi nanti akan mengalami hantaman besar dari salah satu bintang ruang angkasa yang pecah, yang menabrak bumi. Allah berfirman suasana ketika itu di surat Al-Hajj. Silakan buka surat Al-Hajj, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Dengarkan artinya. Hai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kamu. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kamu sekalian. Inna, sesungguhnya, zalzalatas sa'ati syai'un azim, kegoncangan hari kiamat itu, gempa hari kiamat itu, syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Bapak kalau ada waktu silakan buka di YouTube, buka acara Discovery Channel, bahwa pakar antariksa, pakar luar angkasa, para astronomi, para pakar-pakar astronomi dunia mengatakan di acara channel TV yang sudah diabadikan di YouTube sekarang, bahwa saat ini ada satu pecahan langit, pecahan bintang besarnya setengah bumi yang akan menghantam bumi lebih kurang 80 tahun yang akan datang. Dan itu tidak meleset. Kalau selama ini perkiraan sekian persen, enggak. Kalau ini perkiranya 100% menghantam bumi. Pengumuman ini tahun 2001. Tahun 2001 di televisi dunia diumumkan. Perkiraan hantamannya adalah 80 tahun lebih dan kurang akan menghantam bumi. Besarnya setengah bumi loh Pak. Bapak sudah tahu penjelasan Michel Penn bahwa satu pecahan bintang yang garis diameternya cukup 2 km saja, kekuatan ledakannya bila menghantam bumi sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Dan ini sudah menimbulkan petaka besar. Bagaimana kalau besarnya setengah bumi? Maka yuk kita lihat nih ayat. Sesungguhnya goncang ketika itu sangatlah dahsyat. Kalau Bapak dengarkan surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Al-Qari'ah, suara dentuman besar yang menggelegar di langit yang teramat sangat menakutkan. Itu arti panjang dari Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, apakah yang engkau ketahui tentang suara gelegar besar yang teramat sangat menakutkan dari langit? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau apakah itu suara besar yang teramat sangat menakutkan yang berasal dari langit? Yauma yakunun nas kal farashil mamthuth. Pada hari itu manusia engkau akan lihat seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Engkau akan menyaksikan pada kejadian itu gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang ditiup. Masya Allah. Akibat apa? Suara menggelegar yang sangat besar menakutkan yang datang dari langit. Inilah dia hantaman besar di akhir zaman. Hantaman ini akan menghancurkan, meluluhlantakkan dan membuat terbang gunung-gunung. Manusia seperti anai-anai. Dan zalzalah, terjadilah kegoncangan yang dahsyat. Kehancuran alam semesta. Sebagaimana pakar-pakar gempa dari Jepang mengumumkan di tahun yang sama 2001
bahwa lebih kurang 80 tahun yang akan datang. Aneh loh Pak, pakar gempa Jepang nggak pernah buat kesepakatan dengan pakar perbintangan, dengan para pakar antariksa luar angkasa, nggak pernah buat kesepakatan. Tapi hasil tahun yang dimunculkan hampir sama. Kalau pakar gempa Jepang mengatakan di bumi ini lebih kurang 80 tahun yang akan datang akan terjadi gempa maha dahsyat di bumi ini. Tidak satupun manusia yang akan selamat dalam gempa itu. Tidak satupun negara yang akan selamat pada gempa itu. Tidak ada satupun teknologi yang dapat menghentikan gempa itu. Gempa yang teramat sangat dahsyat. Mudah-mudahan masih ingat oleh Bapak firman Allah surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah idza zulzilah al-ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan segoncang-goncangnya. Yang dikatakan oleh pakar gempa Jepang dengan ayat ini sejalan Pak, sesuai. Bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Akibatnya apa? Seluruh isi bumi keluar. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Seluruh isi bumi keluar. Lautnya tumpah, entah tsunami setinggi apa yang terjadi. Tambah hantaman dari langit. Ya inilah dia kiamat Pak. Makanya surah Az-Zalzalah disebut salah satu nama surat hari kiamat. Surat Al-Qari'ah juga disebut dengan salah satu nama surat hari kiamat. Ya, Az-Zalzalah, Al-Qari'ah, dua-duanya terjadi. Subhanallah, pakar-pakar dan ahli-ahli alam berbicara kemungkinan bumi ini akan mengalami kehancurannya. Kalau hitung dari sekarang, lebih dan kurang ada 80 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti saat malaikat maut meniup sangkakala pertamanya, saat itu semua yang ada di bumi musnah. Lanjut kepada surah Al-Hajj tadi. Surah Al-Hajj tadi kita lihat. Yauma tarawnaha tadhahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamli hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Pada hari itu seluruh yang hamil langsung saat itu juga melahirkan. Pada saat itu seluruh yang sedang menyusukan langsung membuang susuannya. Coba, saking menakutkan suasana, mana ada seorang ibu tega melepaskan anak bayinya yang sedang menyusu. Bahkan dia siap pasang badan. Umpama ada singa lepas, dia sedang menyusukan anak. Mana yang mungkin? Dia serahkan anaknya, dia tinggalkan anaknya, atau dia peluk anaknya dan dia siap dimakan oleh singa. Seorang ibu akan siap menjadikan tubuhnya sebagai mangsa demi menyelamatkan anaknya. Selalu terjadi begitu. Tapi di suasana kiamat enggak ada cerita. Seorang ibu akan lupa dia punya anak padahal anaknya baru sedang menyusu. Dia lari mencoba menyelamatkan diri. Anak kecil, kata Rasulullah, langsung beruban di tempat. Ketakutan yang dahsyat menyebabkan langsung anak-anak satu bumi ini beruban ketika itu. Saking dahsyatnya yang akan mereka saksikan. Selanjutnya
Engkau lihat manusia seperti mabuk gila seluruhnya, padahal mereka tidaklah sedang mabuk. Manusia lari enggak karu-karuan. Sedangkan tsunami di Aceh saja, sampai telanjang bulat Pak, orang keluar dari kamar mandi enggak malu-malu, enggak menutup aurat, lupa kalau dirinya udah bapak-bapak orang, telanjang bulat lari keluar. Orang juga udah enggak peduli dengan yang telanjang bulat ini. Kenapa? Ketakutan seluruhnya. Gempa yang sangat hebat di menjelang tsunami Aceh. Engkau lihat manusia seperti gila, engkau lihat manusia seperti mabuk, padahal mereka bukanlah orang gila dan juga tidak sedang mabuk, tapi tingkah laku mereka pada hari kiamat itu seperti orang gila. Walakin azaballahi syadid. Ibarat Allah yang kami muliakan, selanjutnya baca firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Haqqah ayat 13-16. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Pada saat sangkakala ditiup, satu kali tiup. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Bumi dan seluruh isinya, gunung-gunung dan bukit yang ada, pada saat itu engkau akan lihat mereka saling berbenturan. Mereka saling berbenturan. Lah, Bu, mungkin enggak gunung dengan gunung saling berbenturan? Mungkin enggak? Kalau Ibu pernah ke Sumatera Barat, ini Gunung Singgalang, ini Gunung Merapi. Di antara kedua gunung itu adalah perjalanan menuju kota Bukit Tinggi. Jarak kedua gunung ini hanya lebih kurang 20 kiloan saja paling banyak. Paling jauh ujung-ujungnya. Nah, kaum muslimin, mungkin gak dua gunung ini saling berbenturan pada hari kiamat terjadi? Gimana caranya? Jangan lupa tadi ayatnya, gunung tadi lepas dari tempatnya, lalu melambung ke atas, dan antar satu dengan yang lain saling berantam di udara. Saling berantam karena apa? Karena digodok, dikocok oleh bau, oleh tiupan sangkakala malaikat. Inilah dia kiamat, kehancuran alam semesta. Dan manusia ketika itu benar-benar bagaikan anai-anai yang berterbangan. Maksudnya apa? Udah gak karu-karuan, kemana-mana manusia berterbangan, gak ada lagi tempat pijakan. Bumi yang ada saja hancur lebur. Demikianlah Allah menyebutkan fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Itulah dia hari di mana kiamat besar terjadi. Wansyaqqatis sama'. Suasana kiamat itu langit terbelah. Fahiya yauma idzi wahiyah. Langit pada saat itu sedang dalam keadaan lemah. Nah, habis bumi senyap, sepi. Bumi senyap, sepi. Langit sudah tidak ada, bumi sudah hilang. Ruang angkasa kosong, sebagaimana dulu sebelum diciptakan, seperti itu keadaannya. Berapa jarak lamanya dengan menunggu tiupan sangkakala kedua? Dan di mana roh manusia ketika itu disimpan Allah? Mari kita dengarkan jawaban berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saat sangkakala pertama ditiup, setelah hancur seluruhnya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di alam semesta ini fana, hilang, habis. Ma bainan nafkhatain, sambil menunggu sangkakala kedua, jarak yang disediakan oleh Allah, kata Rasulullah, arba'un, adalah 40. Rasulullah bersabda, arba'una yauman. Qala abait. Qala arba'una syahran. Qala abait. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, 40 hari jarak tiupan pertama dengan jarak yang kedua, atau 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun, atau bagaimana? Setiap kali ditanya, Nabi nggak mau jawab. Pokoknya 40 jarak antara itu. Ibarat Allah yang kami muliakan, thumma yanzilullahu minas sama' ma'an. Kemudian setelah itu barulah malaikat meniup sangkakala yang kedua. Tiupan yang kedua ini
seluruh yang dulu pernah hidup kembali Allah hidupkan. Bumi bagaimana? Sudah Allah ciptakan terlebih dahulu bumi yang baru. Saat itu buminya baru datar. Awas, sekarang lagi sarang ribut-ributnya bumi datar apa bulat ya? Ya. Allah pastikan dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, di akhirat kelak bumi sudah menjadi bumi yang lain. Buminya udah datar. Rata. Warna buminya adalah warna tepung yang putih. Pasirnya kasar. Sejauh mata memandang rata, tidak ada lurah, tidak ada gundukan, tidak ada bukit bahkan, tidak ada pohon, tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat orang jual bakso, es cendol. Tidak ada, semua yang ada di bumi ini nggak ada, rata putih. Ibarat Allah, masyiral muslimin yang kami muliakan. Setelah 40 tahun seluruhnya kembali dibangkitkan. Seluruhnya kembali dibangkitkan. Nah, kondisi ketika manusia dibangkitkan oryanan seluruhnya telanjang bulat. Seluruhnya telanjang bulat. Aneh sekali lagi, Bunda Aisyah bertanya, ya Rasul, laki-laki wanita telanjang bulat? Iya. Akan dikumpulkan di satu tempat yang sama dan keadaan telanjang bulat? Ya Rasulullah, apa enggak saling ngelihat itu ke yang lain? Apa enggak saling terangsang dengan syahwat dan nafsunya masing-masing ke yang lain? Apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, al-amru yawma idzin asyad min ayyanzura ba'duhum aurata ba'din. Hai Aisyah, pada hari itu kesibukan manusia dengan dirinya sendiri-sendiri lebihlah hebat daripada sibuk memperhatikan orang lain. Saking sibuknya orang ketika itu, Pak, buka Al-Quran sekarang, lihat bagaimana Allah menyebutkan orang satu dengan orang lain tidak peduli. Buka surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 101. Tafadhol, dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Ada Al-Qur'annya? Ada ketemu ayatnya? Silakan lihat terjemahannya. Perhatikan suasana. Nanti saya akan ketemu dengan anak kandung saya pada hari kiamat. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan saya lakukan dengan anak kandung saya? Menurut Ibu, apa yang saya lakukan? Saya sapa enggak? Ngobrol enggak? Kira-kira Ibu kalau jumpa dengan anak gadis Ibu nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, ngobrol enggak? Cerita enggak? Sementara itu Bapak dan Ibu sangat kenal dengan anak-anak masing-masing, dengan suami masing-masing, dengan istri masing-masing, dengan kerabat, dengan cucu, cicit, benar-benar kenal. Walaupun saat itu wajah Bapak dan Ibu, usia Bapak dan Ibu, kita semua sama, sebaya-sebaya. Tapi udah saling kenal, seakrab-akrabnya kenal. Anehnya, lihat nih ayat, anehnya kata Rasulullah, fala ansaba bainahum yauma idzin. Ya. Maka tidak ada lagi yang akan mengakui dan yang akan peduli dengan nasab masing-masing. Kamu anak saya kan? Udah nggak peduli. Nampak anak di depan hidungnya, dia kayak nggak kenal. Padahal ini saling kenal. Si anak kenal banget dengan bapaknya, bapak kenal abis dengan anaknya. Tapi mereka tidak mau saling sapa. Wala yatasaalun, dan bahkan mereka pun tidak mau saling bertanya. Masya Allah, suasana benar-benar seperti apa ya? Sampai-sampai anak sendiri, emak sendiri, suami sendiri, istri sendiri,
sampai-sampai pada saat itu tidak ditegur dan tidak mau saling menegur. Diem. Kapankah tegur menegur saling terjadi? Bapak Ibu tahu? Ketika mana timbangan amal sudah dipasang, orang mulai ditimbang, ketahuan mana yang kurang amal masing-masing. Nah, baru saat itu baru mencari keluarga yang dulu pernah. Padahal tadinya udah ketemu. Kemarin-kemarinnya ketemu di padang mahsyar, saling nggak peduli, saling cuek, saling diem. Tapi ketika ketahuan amalnya kurang, bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan satu saja kurang amalannya, Allah perintahkan cari penambah yang satu itu. Maka dia pun mencari dengan susah payah. Seluruh padang mahsyar dicari. Lah zaman dulu kan, zaman nanti kan nggak ada HP ya Bu ya. SMS, nak ente di mana? Ma, aku di titik koordinat anu loh. Udah nggak ada cerita gitu-gituan. Susah payah nak cari di mana emakku berada. Karena orang yang paling sayang dengan anak nanti hanyalah mak. Tapi di akhirat, setelah perjalanan mencari yang sulit dan berat, akhirnya ketemu dengan emaknya. Baru mulai nyapa, mak. Si emak melihat kepada anaknya, mau apain teh? Gitu loh Bu, mau apain teh? Ngapain sini? Saking takutnya si emak dituntut oleh si anak. Padahal si anak minta, berbagilah sedikit dari kesolehan mak, dari pahala mak yang ada, supaya amalan saya bisa menutupkan diri saya tidak diazab. Apa kata si emak nanti ketika tahu niat anaknya begitu? Sorry ya. Gimana kalau nanti saya yang ditimbang, amal saya juga kurang, dan udah saya bagi sama ente, nanti siapa yang akan bagi ke saya? Udah nggak mau. Saat itu egois abis Pak. Maka kata Rasulullah, 3 keadaan pada hari kiamat, orang betul-betul super egois, tidak akan peduli dengan siapapun dan tidak mau kenal dengan siapapun, tidak mau diajak bicara oleh siapapun, dan tidak akan mau menatap melihat siapapun. 3 keadaan itu adalah: pertama, ketika sedang dihisap; kedua, ketika sedang ditimbang; yang ketiga, ketika sedang di atas titian. Baik, kita lanjutkan. Telanjang bulat, tidak bicara dengan siapa-siapa, tidak berbicara dengan manapun keluarga. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, semua yang pernah mati dibangkitkan kembali. Ayam akan dibangkitkan kembali. Burung akan dibangkitkan kembali. Kerbau, sapi akan dibangkitkan kembali. Yang mana-mana binatang yang akan dibangkitkan, khusus yang ada urusan kezaliman di dunia, dibangkitkan kembali. Seekor ayam disambar oleh seekor elang. Lalu ayam ini dicabik-cabik tubuhnya dalam keadaan hidup-hidup, dibagi-bagikan pada anak-anak elang. Ayam ini dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan elangnya. Lalu ayam diberikan oleh Allah kekuatan dan power yang menyebabkan elang ini bisa dibalasi, dicabik-cabik, kemudian setelah itu kedua-duanya dijadikan debu kembali. Pas orang kafir melihat kejadian itu, mereka langsung menangis dan minta kepada Allah agar mereka diperlakukan seperti hal itu, lalu dijadikan tanah dan debu. Kata Allah, ikhsa'u fiha, diam kalian. Pada hari ini tidak ada permohonan. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, semua yang pernah mati dihidupkan kembali. Coba firman Allah dibuka berikut ini, surat Al-Mujadalah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Allahumma irhamna bil Quran. Pada hari itu, semua yang dulu pernah kami hidupkan, kami bangkitkan seluruhnya.
Yang pernah Allah hidupkan, Allah bangkitkan. Jadi yang suka nyiksa hewan. Hewan apa yang dulu siksa? Tangkap capung, lalu dicopot sayapnya, dilepaskan pantatnya, dilepaskan dicongkel biji matanya. Akan Allah perintahkan balas. Ingatkan anak-anak kita masing-masing dengan perkara ini, Pak. Sedangkan sesama binatang saja suruh balas. Balas. Makanya Nabi melarang, jangan kamu biarkan kucing kamu tangkap, lalu kamu sekap, lalu kamu tidak kasih makan, tidak kamu kasih minum. Karena dulu kata Rasul, ada yang menyekap seekor kucing. Kemudian kucing itu tidak dikasih makannya, tidak dikasihnya minum. Matilah kucing itu di dalam kandang, di dalam penyekapannya. Allah masukkan orang tersebut ke dalam neraka. La haula wala quwata illa billah. Fayunabbi'uhum bima amilu. Semua yang pernah hidup di muka bumi, jin dan manusia dibangkitkan. Lalu mereka ditanya, apa yang mereka sudah buat, nanti diminta pertanggungjawabannya. Ahsahullah wa nasuh. Semua yang sudah kita buat di dunia ini, Allah hitung semua, Pak. Berapa lama kita di depan handphone, apa yang kita tonton di handphone, main game, berapa habis waktu kita main game di handphone, berapa pulsa kita habis untuk nonton YouTube di handphone. Ahsahullah wa nasuh. Mereka sudah lupakan semua, tapi Allah tidak ada yang dilupakannya. Makanya orang pada hari kiamat nanti berkata, ma li hadzal kitab la yatruku saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Onde mande. Kitab A yang ada ini, kitab apa ini? Tidaklah amalan saya yang kecil dulu di dunia atau amalan besar, melainkan seluruhnya tertulis lengkap di dalam kitab ini. Ibarallah, ma'asyiral muslimin, wallahu ala kulli syai'in syahid. Syahid Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu Maha mengetahui. Baik, kita kembali sebentar. Tadi ada pertanyaan, bagaimana caranya, di mana Allah menyembunyikan keberadaan roh serta data-data induk setiap manusia dan jin yang pernah hidup di dunia? Rasul menjawab, di komputer itu menyimpan data. Sekarang ini makin kecil nggak Pak tempatnya? Makin kecil, bahkan bisa disembunyikan di dalam kulit, di dalam kulit kita, makin kecil sekali. Allah punya teknologi yang lebih maha sempurna. Ujung ekor kita, Pak, ujung ekor kita yang paling kecil disebut dengan ajbudz dzanab. Disebut dengan ajbudz dzanab. Ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat penyimpanan seluruh data dan memori hidup seorang manusia. Dan subhanallah, telah diuji cobakan, dihancurkan dengan apapun, tidak bisa hancur, Pak. Dia semacam ujung beras, Bu, umpamanya orang kita bakar sehangus-hangusnya sampai jadi tepung, Pak, orang itu. Ada, kalau Bapak saring, tepungnya berterbangan, saking tipisnya, halusnya, akan tertinggal satu, Pak, Bu. Dan satu ini tergantung warnanya. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya keruh, ada yang warnanya bening, ada warnanya putih bersih. Tergantung bagaimana orang ini hidup di dunia. Dan yang pecahan kecil itu, ya, disebut dengan ajbudz dzanab dalam hadis. Di bom atom pun nggak akan hancur dia. Dibakar 1000 derajat Celcius pun tidak akan hangus, tidak akan jadi tepung. Ditokok dengan martil sebesar apapun, ini besi, kemudian diletakkan itu bagaimanapun dihantamkan tidak akan hancur. Nah, yang selama ini Bapak tahu, batu apa yang paling keras di bumi ini sehingga baja pun bisa dibelahnya? Batu apa? Permata. Iya kan? Dia lebih keras dari permata. Dan ini disebut dengan ajbudz dzanab. Semua data-data manusia
akan tersimpan di Ajbuz Zanab itu dengan sempurna. Semua data-datanya, termasuk warna kulitnya, jenis darahnya, bentuk rambutnya, semua tentang fisik manusia, data induknya ada di Ajbuz Zanab ini. Subhanallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Pada saat itu manusia dengan mudah dihidupkan oleh Allah. Jadi ini ibaratnya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ini bibitnya. Yang punya kitab, tolong dilihat halaman 99 kalau masih ada punya kitab. Bawa nggak kitabnya? Banyak nggak bawa? Padahal diumumkan ya Bu ya. Lanjutan tentang perjalanan ke akhirat, ya. Hidup sesudah mati loh. Ini kitabnya hidup sesudah mati. Jadi Rasulullah bersabda, kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Seluruh anak cucu Adam akan binasa. Akan binasa. Seluruh anak cucu Adam akan musnah, tidak ada yang tertinggal, tulang pun habis. Illa ajbadz zanab, kecuali ajbadz zanab, yaitu butiran kecil yang ada di ujung ekor kita. Bu, Siddhartha Gautama, masih ingat dengan nama ini? Siapa nih tokoh? Iya, Siddhartha Gautama Bu, debunya setelah dibakar sampai sekarang Bu, biji Ajbuz Zanabnya masih disimpan. Tahu nggak seperti apa biji Ajbuz Zanabnya? Bening, bersih. Ustadz, kalau penjahat biji Ajbuz Zanabnya hitam. Kalau orang Islam tapi munafik, keruh, kotor biji Ajbuz Zanabnya. Semakin soleh, semakin taat, semakin bening, putih dan bercahaya. Nah kaum muslimin, Ajbuz Zanabnya Siddhartha Gautama seperti itu. Apakah dia berarti orang beriman? Awas. Apakah berarti dia nanti masuk surga? Ternyata tidak. Nabi mengatakan di hari kiamat kelak, di hari kiamat kelak, ada orang-orang, bahkan di Al-Quran juga bisa dilihat di surat Al-Kahfi ayat 100, 101, 102. Ada orang yang di dunia udah baik banget, sedekahnya atau kedermawanannya satu bumi mengakui. Kepada orang tuanya dia sopan, dia memuliakan. Kepada anak-anaknya dia mencintai. Kepada manusia banyak dia menjaga perasaan. Dan dia memang sangat baik. Tapi masalahnya dia tidak Islam. Lihat ayatnya, ketemu Bu? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Artinya, bisa bantu dibacakan terjemahannya? Ada terjemahannya? Tolong dibacakan agak keras sedikit. Dengarkan sama-sama. Bu, Ibu kalau berkenan, dan ini saya berharap, yang di belakang gimana kalau seandainya maju ke depan? Sanggup? Sanggup Ibu? Jazakillahu khairal jaza. Semoga ibu-ibu bertempat di surga Allah yang tertinggi nanti. Amin. Jazakillahu khairal jaza. Terima kasih ya Ibu. Bapak-bapak, barakallahu fikum. Bapak udah di depan duluan. Ya. Masya Allah, baru nampak bahwa ada mahasiswinya di sini. Ya. Nah, sekali dibacakan kedengaran oleh semua. Kalau jauh-jauh tadi nggak kedengaran. Tolong kita dengarkan Bu. Jadi ada orang yang di dunia ini baik, sehingga ketika dibakar Ajbuz Zanabnya warnanya bening. Warnanya bening. Ibu kalau mau tahu seperti apa Ajbuz Zanab Ibu, Ibu dibakar aja.
Kemudian nanti minta tolong kasih tahu anak kita apa warna ajbu zanab kita. Guyon ya. Silakan baca terjemahnya. Nggak dengar Pak ya? Terima kasih, jazakillahu khairan. Pada hari itu, pada saat itu, amalan mereka tidak ada satupun yang akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat. Amalan mereka dibatalkan oleh Allah pada hari kiamat. Pada hari itu, pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Allah, orang ini di dunia baik, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di dunia semua yang baik-baik mereka buat. Ada pembantaian di Palestina pakai musik, dia gelar penggalangan dana. Ini penyanyi barat kan banyak buat seperti itu. Lalu tolong anak-anak Palestina, save Palestinian children. Tolong bencana alam, betul-betul baik. Artis-artis juga tampil jadi orang yang baik. Kemaknya dia bagus, tapi dia kafir. Dia kafir, kemaknya dia bagus. Dermawan, banyak di mana-mana ditolongnya, dibantunya. Menyenangkan hati orang. Di akhirat gimana? Di akhirat seluruh amalannya tidak ada yang diterima. Dan kata Rasulullah, akan ada manusia pada hari kiamat, amalannya setinggi-tinggi gunung, sebesar-besar istana surga. Pernah lihat besarnya istana surga Pak? Belum kan? Kita belum pernah. Tapi dapat kabarnya udah. Satu istana dalam surga, 3 buah gunung Merapi atau gunung besar di dunia ini bisa masuk ke dalam satu rumah surga itu. Dari mana didapatkan pertimbangan seperti itu? Hadis Nabi, satu rumah untuk orang beriman dalam surga besarnya adalah 70 mil kali 70 mil. 70 mil kali 70 mil. Kalau 1 mil 1,5 kilo saja, kalikan 70 berarti 105 kilometer. 105 kilometer, 105 kilometer. Gunung Merapi di Sumatera Barat itu, Bapak Ibu, kalau Gunung Merapinya dipasang kayak gini, lalu dibuat bujur sangkar, ya. Ini paling-paling dari sini kemari hanya 35-40 kilometer saja. 35 atau 40 kilometer, 40 kilometer, 40 kilometer. Lah, sementara rumah kita nanti di surga, gedenya, panjangnya, lebarnya 105 km kali 105 km. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nggak usah bayangin deh, nggak nyampe. Tapi memang demikian, makanya berani saya katakan, besarnya satu istana nanti dalam surga dapat diisi oleh 3 buah gunung. Besarnya itu, Masya Allah. Tingginya Masya Allah. Baik, kita kembali kepada kajian kita tadi. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ajbuz Zanab ini tadi, orang tadi itu amalannya ada yang sebesar gunung. Kemudian dia sudah harap. Ternyata Bu, Medona masih ingat Medona? Masih hidup nggak makhluk ini sekarang? Masih. Dan masih makin apa tuh? Makin nakal aja gayanya. Anak gadisnya yang udah seperti dia waktu gadis dulu, sekarang ini udah kayak dia pula brutalnya Bu. Khalas. Ada sisi baiknya Medona, suka nyumbang ke sana kemari. Wah, itu dia temukan nggak nanti di akhirat? Dia lihat. Lalu dia mulai berharap dia akan selamat oleh banyaknya sumbang-sumbangannya itu. Lalu kemudian kata Rasulullah, Allah datangkan angin yang sangat kencang, seluruh amalannya tadi itu kebawa dan ketiup bagaikan debu. Jadi amalannya seperti gunung pasir. Datang angin yang sangat kuat, lalu dibuatnya rata, tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun. Masya Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, ini Ajbuz Zanab
Sebening apapun, tapi kalau dia kafir, bening itu diakibatkan karena kebaikan-kebaikannya. Tapi di hari kiamat kebaikan itu tidak akan ada yang menyelamatkannya karena tidak diterima. Nah, baik. Termasuk kata Rasulullah di hari kiamat nanti ada orang yang amalannya setinggi gunung Tihamah. Amalannya setinggi gunung Tihamah. Kemudian tiba-tiba amalan tersebut ditiup oleh angin yang sangat kuat, lalu gunung Tihamah itu pun menghilang dan dia dimasukkan ke neraka. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, sudilah engkau menyebutkan kepada kami siapa orang yang sial itu. Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang takutnya berbuat maksiat hanya karena di depan orang lain. Di depan orang lain nggak mau buat maksiat. Di tengah-tengah orang yang dia kenal, yang orang itu kenal dengannya, dia kenal dengan orang itu, dia takut buat maksiat. Tapi ketika dia sendirian, orang lain tidak lihat, atau dia ada di satu tempat yang orang lain tidak ada kenal dengannya, dia buat maksiat itu. Ini adalah orang yang amalannya seperti gunung Tihamah tingginya, kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gunung itu dihilangkan karena tiupan angin yang sangat kuat. La haula wala quwata illa billah. Kalau kata orang Padang, di muka awak sok-sok siak gayanya. Di belakang awak ndak ada le kucing ayil daripada kucing ayil. Ya, nggak ngerti kan? Di depan kita kayak malaikat turun ke bumi. Depan kita tuh kayak malaikat turun ke bumi. Pagi tadi Pak, nggak usah saya sebut siapa nama orangnya, di mana tempat daerahnya. Cuma saya tadi lepas sholat subuh, bincang-bincang dengan salah seorang orang Padang, pengusaha Padang. Dia katakan, Ustadz, dari grup kita sudah dicampakkan setelah dibuli sejadi-jadinya si Fulan bin Fulan. Saya tanyakan, kenapa? Itulah kami juga tidak pernah menyangka, katanya. Kami tidak pernah menyangka. Kalau di masjid, dia paling duluan yang datang ke masjid kalau masuk sholat waktunya. Kalau pulang, dia yang paling terakhir. Di masjid itu bawaannya tenang kayak waliullah. Bawaannya tenang kayak waliullah. Kalau baca Qur'annya tuh kayaknya lama, ya, dia baca lama. Tapi kami kaget. Kami kaget. Karena ternyata di HP-nya diisi dengan film-film porno. Nah, ada yang satu entah sengaja atau nggak sengaja terkirim ke grup oleh dia. Akhirnya ditegur oleh orang-orang grup. Ya, di grup WA itu ditegur. Tangguang-tangguang tajatuah, tangguang-tangguang tabanam, mancibua bana. Udah tanggung, kepalang basah. Akhirnya coba bela diri, makin jatuh, dibully habis-habisan. Lalu akhirnya dikeluarkan. Ini maaf Bapak Ibu, di depan kayaknya kayak malaikat turun dari langit. Tapi ketika tidak disaksikan, dia berbuat maksiat. Na'udzubillah ya Allah. Coba bayangkan Pak, na'udzubillah ya Allah, na'udzubillah, bayangkan Ibu. Sedang kita nonton tontonan yang tak baik, mati saat itu. Gimana? Salah satu yang menjadikan saya dulu ketakutan waktu pesantren, nonton di bioskop. Saya paling hobi nonton film Roma Irama dulu Pak, waktu pesantren dulu. Apalagi makin kesininya Roma Irama itu makin akrab dengan Zainuddin MZ almarhum. Ya, pengen nonton. Cuman yang kebayang oleh saya apa? Bioskop itu udah pasti tempatnya banyak yang nggak bener, ya kan? Oke?
Kemudian yang terbayang oleh saya, gimana kalau seandainya saya sedang ada di bioskop, gempa terjadi, bioskopnya runtuh, saya di dalam. Zulkifli Muhammad Ali ditemukan tewas di dalam bioskop. Waduh! Ditemukan tewas dalam bioskop. Kebayang itu Pak, ngerem. Nggak jadi takut. Coba, ketika kita sedang ada di diskotik. Ini ibu nggak ada lah, bapak-bapak insya Allah nggak ada. Siapa tahu ada yang dengar ini ceramah lewat kajian di YouTube kita, nanti ada yang dengar. Kita sedang ada di diskotik, sedang bergoyang-goyang dengan pasangan selingkuhan, lalu mampus di situ, mati di situ, dicabut oleh malaikat nyawanya di situ. Kan pernah diberitakan di televisi, seorang oknum polisi ditemukan mati di selangkangan pelacurnya di kamar hotel. Ya Allah, coba kalau kita kayak gitu Pak, alangkah mengerikannya akhir hayat. Jadi, ibarat Allah yang kami muliakan, dalam keadaan seperti ini, kita perlu pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai-sampai kita meringan-ringankan dosa. Nah, kembali kepada titik pembahasan tadi, ada orang yang amalannya tuh kayaknya gede, ternyata dihilangkan semua oleh Allah. Why? Kenapa? Karena dia hanya takut buat dosa karena dilihat oleh orang lain. Sementara ketika orang lain tidak melihatnya, dia buat dosa. Nih, ini hati-hati nih di zaman jet ini, di zaman jet, di zaman handphone, Android, sangat mudah mengakses berbagai macam apapun di muka bumi ini, ya kan? Ini kepada para pemuda kami, para pemudi kami. La haula wala quwata illa billah. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, setelah itu mereka semuanya telanjang-telanjang, usianya sebaya-sebaya. Setan dan jin ketika itu sudah tidak lagi gaib, nampak nyata. Dan saat itu setan dan jin wajahnya, bentuknya asli kayak masih di dunia, jelek. Jelek menurut ukuran kita, ya. Sementara menurut ukuran mereka, mereka sudah cantik, mereka sudah gagah. Baik, mereka waktu itu sudah nyata nanti Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan mereka pun ikut telanjang. Mereka pun ikut telanjang. Sama bagaimana jin dan manusia sesama manusia, begitulah sesama mereka. Bapak jin dengan anak jin kalau ketemu udah saling nggak mau tegur sapa. Nah, nanti kapan mereka akan tegur sapa? Tolong ulangi kembali. Kapan mereka akan tegur sapa? Ketika ada salah satu dari antara mereka yang ditimbang kekurangan amalnya. Satu. Yang kedua, kapan mereka tegur sapa? Di padang mahsyar loh. Kapan mereka tegur sapa? Tafadhol. Saat yang ini terbukti dan divonis ahli neraka, dia langsung cari bapaknya, dia tuntut bapaknya. Kenapa bapak dulu nggak masukkan saya ke pesantren? Dia coba nyari kambing hitam, maknya dia tuntut, ya. Kenapa mak nggak ngajarkan saya Al-Quran dari kecil? Kenapa, hai kenapa? Si bapak dikejarnya, kenapa bapak beri saya makan yang haram sehingga pikiran saya selalu kepada yang haram, bla 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 bla. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu, orang yang dulu dekat dan saling mencintai di dunia, saling akrab, kasih mengasihi dulu di dunia, pada hari itu aduun akan saling memusuhi dan benci membenci. Ya Allah, anak yang dibesarkan, anak yang kita perjuangkan, justru menjadi penghambat kita menuju surga Allah. Kalau ada sampai sekarang anaknya belum pandai ngaji, bapak ibu bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ada sampai sekarang anak bapak ibu belum pandai sholat, bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ada sampai sekarang anak bapak ibu belum mengerti tauhid yang benar, bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ada sampai sekarang anak ibu bapak belum mengerti halal haram,
karena disekolahkan di SD, lanjut ke SMP favorit, lanjut ke SMA favorit, lanjut ke perguruan tinggi, nggak ngerti agama, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak itu akan menuntut kita, Bu. Anak ini akan menuntut mencari ibunya, mencari bapaknya. Jadi, ini yang kedua, di mana keluarga akan saling berbicara. Tapi kondisinya kondisi-kondisi memprihatinkan semua. Yang pertama, minta tolong dong bagi amal solehnya sedikit, yang gitu kan. Yang kedua, mencari kambing hitam. Semoga si kambing hitam ini dapat mengurangi dosanya. Si kambing hitam ini, maknya kah, bapaknya, pemimpinnya kah, atau siapa, dapat menampung dosa-dosanya dan diberikan azab 2 kali lipat. La haula wala quwata illa billah. Naam. Taib ibarat Allah yang kami muliakan. Kalau orang beriman masih berjalan di atas 2 kakinya, bagaimana keadaan orang kafir? Lihat kembali kitab tadi. Oh ya, sebentar ya, saya belum. Ini anggap saja padang mahsyar. Ini anggap saja padang mahsyar. Tapi padang mahsyarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ya berjalanlah seseorang dengan kendaraan paling kencang dan laju dan tidak berhenti-henti, tidak akan pernah ketemu ujung daripada padang mahsyar itu. Luasnya minta ampun. Ini padang mahsyar, Pak. Meja ini padang mahsyar. Apakah menurut Bapak Ibu kita dibangkitkan nanti langsung di padang mahsyar itu? Ketika sangkakala kedua ditiup? Tidak. Kita dibangkitkan di tempat yang jauh. Di satu area yang jauh. Di sini semua manusia dan jin dibangkitkan. Setelah mereka bangkit, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum, ya, pada hari ketika mereka bangkit dari kuburan mereka, mereka langsung menuju ke padang mahsyar. Kita langsung tahu kemana kita pergi, nggak perlu pakai nanya kemana ya, kita mau kemana ya, nggak ada. Karena memang ketika itu wala yatasaalun, mereka tidak akan saling bertanya, tidak akan. Ketika bangkit telanjang bulat, tidak berkhitan, tidak pakai alas kaki, langsung tahu menuju kemana. Ke padang mahsyar, jalan. Perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang tidak boleh berhenti. Perjalanan yang mendatangkan dahaga. Sementara harinya siang. Nggak ada malam-malam tuh, Bu. Tidak ada cerita malam-malam di padang mahsyar. Kalau ada malam kan ada cerita istirahat tuh. Ini enggak, siang terus. Bisa tidur enggak? Garangnya matahari sejengkal di atas ubun-ubun. Nggak kebayang, sampai sekarang saya juga nggak kebayang. Menggelegaklah kepala kita ya. Baik, orang kafir lebih lama lagi nyampainya. Kenapa? Kepala mereka terbalik. Kepala dan tangan di bawah, kakinya ke atas. Dengan itu dia jalan. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan 2 kakinya berjalan menuju ke hamparan padang mahsyar. Dan di antara mereka yang berjalan itu ada yang dipaksa untuk memakai ter yang mendidih. Tahu ter yang mendidih? Aspal yang mendidih. Jadi jubah yang dilumuri oleh aspal yang mendidih dipaksa untuk dipakai. Satu komunitas itu pakai ter yang mendidih seluruhnya sambil jalan menuju ke padang mahsyar. Ada yang lidahnya menjulur sampai ke lututnya, mengeluarkan cairan nanah dan bau yang sangat busuk, sehingga tersiksa seluruh orang-orang yang ada. Baunya minta ampun. Macam-macam modelnya. Khusus orang kafir, kakinya ke atas, tangannya di bawah. Orang Islam, orang beriman, yang lain normal, jalan menuju padang mahsyar. Nah sekarang ada satu komunitas
mudah-mudahan masih ingat ibu-ibu semua, ada satu komunitas Pak yang membuat iri seluruh orang-orang yang sedang jalan ke padang mahsyar. Siapa mereka? Kalau Bapak Ibu pernah menamatkan kitab ini, nggak perlu lagi pakai mikir, kejawab langsung tuh. Yaitu manusia-manusia yang ketika baru saja dibangkitkan dari liang kuburnya, sudah dipakaikan jubah-jubah yang wangi, yang lembut, yang sejuk. Kemudian sudah menunggu kendaraan khusus di pinggir jalan khusus. Jadi ketika dia bangkit dari kuburannya, dia langsung dikenakan dengan pakaian kebesaran, ya, pakaian yang penuh keagungan, sejuk, lembut, dengan bahan yang sangat mahal, wangi. Lalu naik kendaraan dan dia duduk dengan santainya, dengan kursi yang sangat mewah. Allah berfirman, ketika itu mereka seperti tamu-tamu undangan raja. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat tersebut, orang-orang ini diperlakukan seperti penyambutan tamu raja, disambut dengan penuh kehormatan. Bapak Ibu, sementara yang lain jalan kaki, yang ini dadah duluan ya. Lihat anaknya, itulah dulu dikasih tahu, ditinggalin, ya. Dan pada saat itu sudah sah ngejek yang lain, udah sah. Udah sah loh. Sebagaimana dalam surga orang-orang beriman ngejek orang kafir. Betul gak? Ada gak ayatnya? Pada hari itu diketawain oleh orang beriman. Rasain loh. Dulu kalian ngejek kami. Dulu kalian kami ajak, malah kalian perangi kami. Ah, sekarang mampus, makan tuh pencarian. Kaum muslimin yang kami muliakan, sang anak saat itu udah nggak kasih lagi sama emaknya. Udah mak ya, dulu mak ya, itulah mak, rasain, ditinggal. Pada hari itu kaum muslimin, orang ini langsung jalan. Kemana? Menuju padang mahsyar. Nggak pakai jalan, nggak pakai jalan. Sudahlah dipakaikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, lengkap satu setel Pak, ya. Dan dia pun dengan kendaraan yang teduh, nggak tahu tuh ada AC-nya atau enggak, atau gimana, saya nggak tahu. Nanti sama-sama kita lihat aja. Mereka meluncur menuju padang mahsyar, dan Nabi Muhammad SAW posisinya di sini, di atas ala syarafin ali, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasul nanti ada di tempat yang tertinggi di padang mahsyar, kayak di anjungan, ruangan VIP, yang mana penuh dengan kenyamanan dan kesempurnaan keadaan di situ. Dari kejauhan udah nampak cahaya yang terang benderang. Ternyata rombongan yang di atas kendaraan tadi udah nyampe duluan. Yang lain masih jauh dalam perjalanan tanpa henti. Yang ini udah nyampe, meluncur. Mereka penuh dengan cahaya. Kata Rasul, cahaya mereka seperti memenuhi ufuk timur dan ufuk barat. Cahaya mereka kuat sekali. Mereka terus meluncur. Dari sini kata Rasul, aku bertanya nanti pada saudaraku, sahabatku Jibril. Hai Jibril, siapa itu orang? Kok istimewa banget? Apa kata Jibril? Itu umatmu. Oh ya? Itu umatku? Yes. Keren. Ngapain mereka? Yang lain pada kemana hai Jibril? Itu mereka disambut sebagai tamu kerajaan. Mereka adalah calon-calon penghuni surga tanpa hisab. Jumlah mereka hanya 70.000 orang. Waduh, tahu nggak ibu? Saat mendengar jumlah mereka 70.000, Nabi sedih. Karena umatnya sangat banyak, maka luar biasa. Inilah dia Nabi yang sempurna sekali cintanya kepada kita. Lihat Bapak Ibu, beliau langsung sujud. Aku sujud saat itu juga, kata Rasul. Aku sujud, lama sujudnya.
Lalu Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka sal tu'ta. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau mau pasti dikabulkan. Seluruh nabi di akhirat udah nggak kepikir lagi umatnya. Tapi Nabi Muhammad, kata beliau ketika masih hidup ini, seluruh nabi ada doa-doa yang pasti Allah kabulkan untuk mereka. Dan aku tahan doaku demi untuk umatku nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Seluruh nabi sudah memanjatkan doa masing-masing di dunia. Dan udah Allah kabulkan untuk mereka di dunia. Tapi Nabi Muhammad doa-doa mustajab yang khasnya, yang spesialnya, ditahan untuk umatnya nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin, kemudian setelah Nabi sujud, angkat kepalamu. Mau apa hai Muhammad? Kata Nabi berikutnya, aku berkata saat itu, ya Rob, umatku sangat banyak. Yang akan masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Terus, maaf Bapak Ibu, para ulama ahli tauhid dan akidah sepakat mengatakan, ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan model seperti ini dari Allah kepada makhluk, bukan berarti Allah nggak tahu makhluk ini mau jawab apa, jawaban sebenarnya apa. Allah tuh maha tahu. Hanya untuk menyempurnakan penyampaian risalah kepada makhluk, maka ini dilakukan oleh Allah dan diberitakan lebih awal. Ya, lalu terus gimana? Ya Rabb, tambahkanlah untuk umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka ternyata Allah mengabulkan doa Nabi. Muhammad, permintaanmu dikabulkan. Setiap 1.000 orang dari yang 70.000 itu akan membawa 70.000 yang lain. Berarti 70.000, setiap 1.000-nya membawa 70.000 yang lain. Kalikan saja hasilnya berapa? Saya tunggu setengah menit. 4.900.000. 4.900.000. 70.000 kali 70. Kan gitu tadi. Setiap 1.000 membawa 70.000 yang lain. Sementara jumlahnya awalnya adalah 70.000, artinya 70 kali 70.000. Hasilnya adalah 4.900.000. Ada peluang masuk tuh. Kita ada peluang masuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, masalahnya begini Pak. Masalahnya ketika Nabi menyebutkan umatku akan masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Sahabat langsung loncat ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, doain aku dong. Aku salah satu dari yang 70.000. Maka Nabi pun mendoakannya. Selesai. Abu Bakar berdiri juga, ya Rasul, aku juga minta didoain. Doain aku ya Rasul. Kata Rasul, sayang, stok untuk bisa dimasukkan ke 70.000 lewat doa saya cuma 1 dikasih Allah. Dan itu kamu udah didoain oleh sepulan. Kamu usahakan sendiri deh, Abu Bakar. Coba, kelas Abu Bakar saja disuruh oleh Rasul usahakan sendiri. 70.000. Nah masalahnya sekarang, ketika Rasul meninggal, berapa orang jumlah para sahabat Nabi semua? Berapa orang? Kalau nggak tahu cepat bilang nggak tahu. Gitu kek. Jadi biar cepat lancar. Nggak tahu Ustaz. Berbeda pendapat, perbedaan tipis. Ada yang mengatakan 114.000, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 110.000 jumlah sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi meninggal. Lah yang masuk surga tanpa hisab cuma 70.000. Sementara imannya para sahabat udah Nabi katakan sendiri. Jangan pernah kamu mencaci maki sahabatku, kata Nabi kan. Kalau sempat salah seorang di antara kamu punya harta sebesar gunung Uhud, emas padat luar dalam, berani diinfakkan di jalan Allah, belum sampai iman kamu yang seperti itu seujung kukunya iman sahabatku. Lah sahabat Nabi aja yang jumlahnya ketika Nabi meninggal di atas 100.000-an orang. Sementara yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Makanya Nabi sujud lama-lama, minta penambahan.
dan Allah tambahkan. Jadi 4.900.000 orang. Ada peluang nggak Bapak Ibu ini? Ada peluang? Hah? Tanya diri, tepuk dada, lihat benar-benar cocok nggak? Ya, sebelum nepuk dada, tanya diri, ini cocok nggak? Karena syaratnya 7. Syaratnya 7 untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Ada yang masih ingat? Yang lama-lama ngaji dengan saya harusnya masih ada di catatan. Walaupun nggak ingat tapi ada di catatan. Ada Bu di catatan? Syarat masuk surga tanpa hisab. 7. 4 dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, sumbernya dari Al-Quran. 3 langsung dari hadis Nabi. Pertama, mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tanpa ada satupun yang ditolak atau dibenci. Ini syarat pertama. Kedua, mengamalkan seluruh yang wajib-wajib yang Allah wajibkan, yang Rasul wajibkan, dan meninggalkan seluruh yang haram-haram yang Allah haramkan, yang Rasulnya haramkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengerjakan amalan-amalan sunnah, mencintai amalan-amalan sunnah, istiqomah mengerjakannya seumur-umur hidupnya. Keempat, meninggalkan sekalian yang makruh-makruh yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Dosa-dosa kecil dia tinggalkan. Oh, kalau dosa kecil aja dia tinggalkan, gimana dengan dosa besar? Ini baru 4 ya. Dari yang 4 ini aja, kira-kira Bapak Ibu bisa masuk level nggak nih? Masuk level nggak? Alah, jujur aja lah. Nggak masuk. Termasuk saya yang bicara, nggak masuk. Lihat yang pertama tadi. Yang pertama tadi, apa tadi? Mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis. Oke, nih kita masuk nih, insyaAllah. Tidak ada yang kita benci, tidak ada yang kita tolak. Yang kedua, ya, mengerjakan semua yang wajib-wajib oleh Allah, oleh Rasulnya diwajibkan, dikerjakan semua. Kemudian meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Yang ketiga, semua amalan sunnah kita cintai, dan mana yang kita bisa lakukan, kita istiqomah mengerjakannya. Yang keempat, seluruh dosa-dosa kecil dan yang makruh-makruh benar-benar dijauhi semampunya. Jujur aja, kalau saya pribadi, saya udah gugur Pak, Ibu. Saya udah gugur di nomor 3, nomor 4. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Sama? Berarti satu rating kita. Tapi kira-kira menyempurnakan yang ketiga, keempat ini mustahil nggak? Nggak. Akan ada manusia yang sanggup. Nah, yang kelima, keenam, ketujuh itu ada dalam hadis. Yang kelimanya, nggak percaya dengan yang namanya keyakinan sial. Nah, rumah sial, anak sial, nomor sial, angka sial, hari sial, ya. Yang kedua, pantang minta diruqyah. Nggak mau diruqyah. Jadi kalau orangnya masih minta dirinya diruqyah, itu nggak termasuk yang bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi dia akan tetap masuk surga dengan hisab. Kayaknya itu kelas-kelas kita Pak. Saya kalau sakit-sakit sedikit, saya minta istri saya, tolong dong ruqyahin, udah. Dia mulai meruqyah istri saya. Ya, asik Pak, enak diruqyah itu, nyaman setelah itu, enak, ringan. Padahal meruqyah diri sendiri saya bisa, tapi kadang-kadang manja dengan istri. Nah, istri juga manja dengan suami, minta diruqyah, ya kan? Sah-sah saja. Cuma yang sebaik-baiknya adalah ruqyah diri sendiri. Nah, ini hadis sering disalahartikan, seolah-olah kalau minta diruqyah nggak akan masuk surga. Salah. Yang benar adalah tidak masuk surga tanpa hisab. Tidak termasuk di antara golongan yang bisa masuk surga tanpa hisab. Harusnya kan disempurnakan syaratnya 77 itu dong, lengkapi.
Jangan hanya gara-gara satu itu merasa udah layak masuk surga tanpa hisab. Sementara ente sendiri ahli hisab. Ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah tidak mau berobat dengan menggunakan kai. Tidak mau berobat dengan menggunakan kai. Apa itu kai? Besi yang dipanaskan. Para ulama zaman sekarang mengembangkan makna kai sama dengan semua yang menggunakan listrik. Termasuk operasi dimasukkan ke dalam bab kai. Operasi-operasi, kemoterapi, menggunakan jasa laser dan segala macamnya. Ini termasuk hitungan kai. Oke, Bapak Ibu, 7 ini. 7. Inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu aku sujud lagi minta tambah dari Allah. Allah katakan, hai Muhammad, ditambahkan, ciduklah oleh engkau dari umat engkau 3 kali cidukan. Nah, tidak ada hadis yang menjelaskan yang lain. Tidak ada para ulama yang menjelaskan makna yang lain. Apa maksud cidukan ini? Selama tidak ada maksudnya, tidak paham kita maksudnya, serahkan saja nanti pada hari kiamat. Seperti apa yang dimaksud ciduklah oleh engkau hai Muhammad 3 kali cidukan. Cidukan tahu kan Bu? Ini bahasa Indonesia enggak? Kalau tangan ini ya, sendoklah dengan 3 kali sendokan. Ini kalau kami orang Melayu mengatakan ciduk. Ciduk bukan bahasa Indonesia ya. Ini beras, masukkan tangannya, ini namanya menciduk nih. Hai Muhammad, ciduklah 3 kali cidukan. Wala ziyadah, dan tidak boleh minta tambah. Cukup. Baik, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, singkatnya manusia yang lain, yang ini gimana ceritanya Pak? Yang udah pakai kendaraan tadi. Nangkring nggak di padang mahsyar? Nangkring nggak di padang mahsyar? Ngapain di padang mahsyar? Wong nggak akan dihisap. Ya kan? Kalau nggak akan dihisap, berarti orang ini langsung lewat. Numpang lewat doang di padang mahsyar. Dia pakai kendaraan, jangan pernah dibayangkan kendaraannya ada kuda dan ada roda 2 kayak pedati begitu. Lama amat nyampenya. Kendaraannya orang-orang ini subhanallah. Saat mereka diantarkan ke titian menuju ke seberang, kata Rasulullah, hanya seperti mengejapkan mata langsung sampai di seberang. Kendaraan apa yang mereka tunggangi itu? Kecepatan apa ya Allah? Sampai sekarang pun tidak ada teknologi di bumi ini sampai hari kiamat yang sanggup menyaingi kecepatan teknologi Allah ini. Kendaraan itu yang akan dinaiki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Satu kerjap panjat mata sampai langsung di seberang. Padahal titian itu luasnya, jadi drum, tempat minyak tanah yang besar tuh, ya. Itu Pak, ini nerakanya. Ini nganga permukaan drum yang ternganga. Kalau kita buat tali, nah ngangaan depan itu, bukaan yang di depan itu, paling atas itu, diumpamakan oleh Rasulullah kalau seluruh isi langit dan bumi dimasukkan ke dalam mulut neraka jahanam itu, maka seluruhnya akan mampu masuk ke dalam saking luasnya dan jauhnya. Tak kebayang deh. Dan kita harus meniti di atas itu. Nggak kebayang. Sementara orang ini yang masuk surga tanpa hisab, hanya sekejap mata nyampe ke seberang. Alangkah nyamannya, alangkah indahnya, alangkah asiknya. Sementara orang beriman yang lain jalan. Kalaupun ada yang naik kendaraan, paling-paling secepat kilat. Kilat kecepatannya berapa? 1 jam berapa kecepatan kilat? Nggak usah 1 jam. 1 detik. Kecepatan kilat 1 detik adalah 200.000 kilometer per detik. 200.000 kilometer per detik kecepatan cahaya. Sementara ujung ini ke ujung ini berapa jauhnya? Udah nanti kita bahas ya.
Kalau dibuat papan tulis ini nggak ketemu nolnya tuh. Nol panjangnya. Subhanallah kaum muslimin yang kami muliakan. Kita kembali. Nah, yang tadi jalan dalam keadaan telanjang bulat dengan berbagai macam model dan bentuk, setelah sekian lama perjalanan melelahkan, memang nggak boleh berhenti. Mereka baru sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar betul-betul pemandangan sejauh mata memandang. Gurun Sahara putih. Khusus orang-orang beriman, orang-orang pada kelaparan, kehausan. Orang yang beriman, kata Rasulullah, Allah jadikan satu kemuliaan untuk mereka nanti di padang mahsyar, di mana mereka dapat menggenggam pasir padang mahsyar, lalu saat mereka mendekatkan ke mulutnya, Allah jadikan pasir itu seperti makanan berwarna putih yang sangat lezat, dan satu kali suap langsung kenyang sekenyang-kenyangnya. Hilang seluruh dahaga dan haus yang ada. Ini orang beriman ya Pak ya. Kalau orang Islam nggak sampai seperti itu. Dia coba makan pasir doang yang kemakan. Tapi orang beriman, nanti baca, orang beriman pada hari kiamat ada keistimewaan nanti di padang mahsyar. Makanya Bapak, masih ingat nggak kajian kita 3 level umat Nabi, 3 tingkatan umat Nabi dalam beragama? Masih ingat nggak? Level yang paling rendah apa? Muslim. Level pertengahan mukmin. Nah, yang level mukmin ini yang gurun Sahara dari padang mahsyar itu, kalau diambilnya satu genggam, langsung Allah jadikan menjadi makanan yang menyegarkan, mengenyangkan, menguatkan, menghilangkan dahaga. Subhanallah. Sementara orang muslim yang Islamnya baru sebatas sholat-sholat doang, sementara hidupnya belum diislamkan, akidahnya belum diislamkan, muamalah bisnisnya belum diislamkan, ya, Islamnya baru sebatas yang 5 waktu, sholat 5 waktu, habis syahadat sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, ya, udah selesai. Sebatas itu dia udah merasa dirinya muslim, itu baru muslim. Belum masuk orang mukmin. Kalau mukmin, seluruh kehidupannya dia masukkan ke dalam Islam. Dia tidak akan berbisnis kecuali bisnisnya dengan cara Islam dan dengan apa-apa yang halal menurut Islam. Pernikahannya, dalam urusan muamalahnya, dalam apa saja dia Islamkan semuanya. Kajian ini sudah ada, tolong dibuka di kajian Al-Hujjah ya, di YouTube. Tolong buka kajian saya khusus tentang masuk Islam secara kafah, 3 tingkatan umat Nabi dalam beragama. Tolong kembali bedah itu, urai itu pernah saya uraikan di masjid apa ketika itu Bu, masih ingat? Hah? Aha, benar. Di sana. Tolong buka kembali di YouTube kita. Baik, demikian saja hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita diskusi sekarang. Kalau ada yang... Ini pembahasan kita baru nyampe, orang nyampe padang mahsyar ya. Baru sampai di padang mahsyar. Ngapain berikutnya di padang mahsyar? Kita akan jadikan ini pertemuan setelah saya pulang haji insyaallah. Tanggal 16 ini saya berangkat ke Tanah Suci, mohon doanya. Bapak Ibu, mohon doanya. Nanti tanggal 16 saya mendarat kembali di Indonesia dengan izin Allah. Tanggal 17-nya saya stay di sini. Saya tinggal di sini sampai tanggal 22. Jadi pulang haji nggak langsung pulang ke Sumatera Barat, di sini dulu. Nah, bisa jadi di antara itu kita isi jadwal kita kembali, ya. Kajian kita adalah melanjutkan agenda-agenda di padang mahsyar. Mau tahu agenda-agenda di padang mahsyar? Lihat nih. Ini ada dalam kitab nih tadi. Bagi yang udah hilang ininya, di sini masih ada. Nih, agenda bahasan kita di padang mahsyar adalah ini. Syafaat, hisab, pembagian catatan amal, mizan, telaga, ujian keimanan seseorang, ya, baru meniti sirat antara langsung ke surga atau masuk neraka. Inilah pembahasan kita. Semoga Allah mengekalkan. Ujung pembahasan ini nanti membahas tentang surga dan neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silahkan. Jika tidak ada maka kita sudahi sampai di sini. Silakan Pak Arifo. Ya.
seluruh orang beriman di bumi ini, seluruh orang Islam yang amalnya banyak, dosanya minim, insyaallah ya, dia nanti akan diletakkan di a'la illiyin, di taman surga sambil menunggu kiamat. Ketika kiamat terjadi, ya, dia pun dikembalikan kepada sarang intinya, yaitu ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab itu Allah yang sembunyikan di mana letaknya. Gudang meletakkan ajbudz dzanab itu di mana. Kemudian saat ajbudz dzanab itu diserakkan di tempat, di tanah yang akan dibangkitkan kembali, datanglah hujan lebat selama 3 hari berturut-turut, kata Rasulullah. Maka manusia-manusia akan tumbuh seperti cendawan dari dalam kubur mereka. Bangkit kita semua. Bangkit kita semua, Pak. Nah, termasuk yang tadinya di a'la illiyin, di taman surga, gabung langsung dengan yang di asfalas safilin. Gabung. Cuma keadaannya beda-beda. Itu keadaannya beda-beda. Ya. Ada yang lain pertanyaannya? Cukup? Ya, silakan. Habis ini baru ibu ya. Oh, iya iya, benar. Ada binatang yang kita diperintah untuk membunuhnya. Cicak, mencit. Baik. Lipan, kalajengking, ular hitam, anjing hitam, itu kan disuruh untuk dibunuh ya. Tapi membunuhnya, walaupun kita disuruh membunuhnya harus dengan ihsan, dengan main cepat. Ya, langsung mati. Nggak boleh main siksa dulu, copot dulu satu-satu. Cicaknya dikulitin dulu. Nggak boleh, haram. Kalau membunuh langsung membunuh. Ya. Dijadikan sebagai makanan ikan. Nah, ini dicuil sikit-sikit. Gini aja. Oh, langsung ditelen. Kalau udah ada jadi rezeki ikan, nggak ada masalah. Apakah ikan nanti dibalas oleh cicak gitu ya? Baik kaum muslimin, yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai sunnatullah, insyaallah yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai sunnatullah, tidak akan ada hisabnya nanti tidak akan ada perhitungannya nanti pada hari kiamat. Sebagai sunnatullah, ikan makan cacing, lalu cacing nanti dihidupkan lalu membalas ikan, enggak. Karena itu sudah sunnatullahnya. Ya. Nah, kaum muslimin, yang enggak boleh itu adalah ketika ada binatang yang menyiksa binatang yang lain. Menyiksa. Seperti dalam hadis Nabi, kambing yang bertanduk di dunia lalu menanduk kambing yang tidak bertanduk. Kedua kambing ini dibangkitkan pada hari kiamat. Yang dulu tidak bertanduk di dunia Allah jadikan bertanduk di hari kiamat. Dan yang menanduk dulu di dunia disuruh untuk ditanduk oleh yang kena tanduk. Jadi begitu contohnya, Pak. Ya, kalau ada binatang yang suka menyiksa binatang yang lain, maka binatang yang menyiksa ini akan mendapatkan balasan dari binatang yang disiksanya. Manusia juga begitu, Pak. Ya. Ada ibu, silakan. Ya, semut itu kan ada hadisnya, ada larangan membunuhnya ya. Iya Bu ya. Sebenarnya semut itu termasuk makhluk yang dapat diajak bicara, Bu. Ibu percaya nggak itu? Semut, lebah, kuda termasuk binatang yang dapat diajak bicara. Ibu kalau bisa berbicara dengan mereka, wahai semut, dengan nama Allah, saya minta kalian tinggalkanlah kompleks saya ini. Tentu saja ibu bicara nanti pastikan orang nggak ada.
Kenapa di zaman Sulaiman di dalam Al-Quran An-Naml ya, An-Naml semut. Karena semut berbicara dan Sulaiman bisa mendengarkan. Ya Bu ya. Mati. Iya. Ya sudah, nggak usah pakai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, satu lagi saya anjurkan. Coba ikuti Ustadz Jal Fathullah Ansori. Sahabat saya dulu di Mesir. Sekarang tinggal di Kota Padang. Beliau mendapati di minimarketnya sangat banyak semut. Hampir-hampir orang nggak berani lewat. Saking banyaknya semut di halaman minimarketnya. Lalu dia ruqyah air, Bu. Dia ruqyah air, ya. Kemudian air itu dia percikkan ke, tahu enggak Ibu? Langsung semut tadi menjauh. Menjauh. Subhanallah. Betul-betul, Bu. Ya. 100% bersih halamannya itu, enggak usah pakai sapu-sapu. Air diruqyah dengan air diruqyah dengan ayat Allah SWT, ya, lalu disiramkan ke yang banyak semutnya, bersih langsung. Bisa ditiru loh itu. Ya. Cukup, Bu? Pertanyaan, Ustadz, akupunktur termasuk kai bukan? Yes. Ya. Ustadz, kecoa kalau disiram porstek boleh nggak? Langsung mampus nggak? Sakarat dulu. Ya, Bapak Ibu, pokoknya kalau sistem pembunuhannya cepat matinya itu paling dianjurkan. Makanya wa in qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau kamu membunuh, maka sempurnakanlah, baguskanlah cara membunuhnya. Gitu ya. Ustaz, apabila kita sudah meninggal lalu sering kita doakan, Ustaz, apabila ibu kita sudah meninggal lalu sering kita doakan, kemudian akibat doa anaknya ibunya mendapatkan nikmat kubur, apakah ketika di padang mahsyar ibu kita akan menolong kita yang sudah mendoakan selalu? Di hari kiamat nanti nggak akan ada siapapun yang menolong siapapun, nggak akan ada. Bunda Aisyah tanya pada Rasul, ya Rasulullah, engkau cinta nggak pada aku? Seorang istri biasalah punya bahasa yang aneh-aneh pada suami. Wahai suamiku, engkau cinta nggak pada aku? Kata Rasulullah, masih perlukah aku menjawabnya? Apakah nanti di akhirat engkau akan ingat aku? Jawaban Nabi, Aisyah, nanti di padang mahsyar dalam 3 keadaan seseorang nggak peduli dengan orang lain, siapapun orang itu, termasuk kamu, saya tak akan peduli dengan kamu dalam 3 keadaan. Sedang ada hisab, sedang di mizan, dan sedang di sirat. Sedang di 3 keadaan itu nggak akan peduli dengan siapapun. Jadi boro-boro mau nolong. Yang hisab itu kan perlu pertolongan orang lain tuh. Di mizan gitu kan perlu pertolongan orang lain, ya kan? Sirat perlu pertolongan orang lain. Nggak akan ada yang mau nolong diri sendiri aja, belum tentu akan ketolong. Jadi ini jawabannya, tidak mungkin ibu bisa menolong anak nanti. Bisa jadi ibu akan menjadikan anaknya sebagai tumbalnya. Pada hari itu, yauma idzin yaftadil insanu, yauma idzin, pada hari itu akan mencari tebusan seorang lelaki akan istri-istrinya. Kalau perlu istrinya jadi tebusannya, anak-anaknya jadi tebusannya, orang satu muka bumi jadi tebusannya, agar dia selamat, biarlah orang lain masuk neraka. Sampai begitu nanti orang pada hari kiamat, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada yang lain? Kai. Tidak, itu namanya hijamah. Beda, itu namanya hijamah. Ya. Akupunktur kan dengan panas ya. Jarum yang dipanaskan. Kalau nggak dipanaskan nggak ada masalah. Masalahnya tadi adalah besi yang dipanaskan. Kalau yang nggak dipanaskan nggak ada masalah. Ketika ada kandungan listrik, di sini para ulama kita mengatakan masuk dalam kai. Karena ada sengatan panasnya. Ya. Ya.
Baik, ibu-ibu, sudah tidak ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu kami? Cukup ya. Jazakumullah khairan katsira. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Saya yang di tanah suci nanti insyaallah mendoakan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mendoakan kami supaya kami selamat pergi dan pulang. Ya, kita ketemu kembali, kita lanjutkan kajian kita agenda padang mahsyar. Ya. Jadi judul kita kajian kita ke depan adalah agenda di padang mahsyar. Ya, nanti Al-Hujah yang kasih kabar. Tempatnya tetap di sini ya, Bu. Tempatnya tetap di sini. Al-Hujah kasih kabar nanti insyaallah di atas tanggal 17 saya udah di sini insyaallah. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, ini adalah akhir saya di 22 hari Kamis. Berarti 22 dari jamnya jam berapa sini, Bu? Nggak bisa di robah hari kah? Nggak, robah hari nggak bisa. Atau Kamis pagi. Kamis pagi selesai saya langsung ke airport. Dari sini airport terdekat mana? Halim. Sudah, berarti gitu. Saya ngisi paginya, ya. Kemudian saya langsung ke Halim. Berarti saya ambil pesan di sini ke Halim sampai 1 jam nyampe nggak? Supomo tadi ada rencana mereka mau ngambil hari khusus 1 hari mungkin kan. Baik ya, demikian saja dulu. Mari kita istighfar dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.